Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desindy Vanessa dengan NIM 432221010150 akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh dan Pengaruh Penggunaan e-learning terhadap Nasionalisme Mahasiswa. Topik yang saya akan bahas yaitu pertama, pengertian pendidikan Pancasila, pengertian pendidikan kewarganegaraan, pembelajaran jarak jauh, tantangan pembelajaran jarak jauh, pembahasan nasionalisme pada mahasiswa, tujuan nasionalisme, faktor pengaruh nasionalisme mahasiswa pada COVID-19. Pengertian pendidikan Pancasila, pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan sejarah kebangsaan Indonesia. Secara etimologis, nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca dan shila. Shila berarti dasar, Pancasila berarti 5. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai salah satu dari 4 bangsa yang harus dihormati. Pancasila menjabat sebagai kepala hukum Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena ia memiliki 5 prinsip, panduan, dan 1 mutu yang tak tergoyahkan. Pendidikan Pancasila wajib dilestarikan kepada generasi muda bangsa. Pelaksanaan Pancasila sebagai jati diri bangsa perlu ditanamkan agar kalau ada ideologi ataupun kebiasaan bangsa asing yang masuk ke Indonesia secara disadari ataupun tidak, maka ideologi dan kebiasaan asing tersebut akan disaring oleh jati diri Pancasila. Pancasila sebagai jati diri bangsa berfungsi untuk memperkukuh nilai-nilai bangsa yang telah tertanam dalam setiap rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila berasal dari pemikiran tokoh-tokoh berpengaruh dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini yang menyebabkan Pancasila menjadi sangat cocok sebagai identitas bangsa. Nilai-nilai Pancasila terbuka bagi nilai-nilai baru yang positif dan dapat menyaring nilai-nilai negatif yang masuk ke bangsa Indonesia. Dengan begitu, generasi penerus bangsa dapat melestarikan, menilai Pancasila yang sudah ada sekaligus memperkayainya sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pembentukan diri yang berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebutkan civis. Selanjutnya, dari kata civis ini dalam bahasa Inggris timbul kata civic, artinya mengenai warga negara suatu kewarganegaraan. Pengertian lain didefinisikan oleh Mervyn Panjaitan 1998 bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal. Ketiga komponen utama dalam pendidikan kewarganegaraan adalah A. Pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan isi atau apa yang harus warga negara ketahui. B. Keterampilan kewarganegaraan merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. C. Sikap kewarganegaraan berkaitan dengan karakter privat dan publik sehari warga negara yang perlu dikembangkan dan dipelihara dalam kehidupan bernegara. Pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran tidak terjadi kontak dalam bentuk muka langsung antara pengajar dan pembelajar. Komunikasi berlangsung dua arah yang dijembati dengan media. Untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, diperlukan kerjasamanya dengan semua pihak dalam mengatasinya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah tidak berkerumun dan keramaian, tidak pergi ke pasar, tempat berolahraga, tempat budaya, dan lain sebagainya, serta masyarakat yang bekerja di kantor diusahakan untuk melakukan pekerjaan di rumah saja. Begitupun di bidang pendidikan. Pembelajaran dilakukan di rumah saja. Learning from home merupakan pengalaman pertama yang dilakukan secara massal di Indonesia. Banyak pelajar dan guru belum terbiasa dengan learning from home yang dilakukan secara daring. Surat edaran mengenai kebijakan sekolah saat pandemi yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Budaya pun memberikan ketentuan
yakni proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah untuk memberikan pembelajaran yang bermakna melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Ciri dari pembelajaran online atau daring adalah integrasi teknologi dan inovasi yang ada di dalamnya. Pengaplikasian pembelajaran daring ini adalah bukti dari revolusi industri di mana pengaksesan teknologi tidak terbatas sehingga memungkinkan pelaksanaan pembelajaran daring atau jarak jauh. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, di dalamnya terdapat beberapa tantangan. Selama PJJ, banyak terjadi kendala yang dialami oleh pengajar maupun siswa. Pengajar dan siswa menemui kesulitan yang berbeda, bergantung pada kemampuan dan sarana-prasarana individu. Selama PJJ, terdapat kendala-kendala yang dialami seperti kendala yang pertama adalah kemampuan pengajar yang kurang digunakan teknologi informasi. Pengajar belum semua menguasai peraturan pembelajaran yang bisa diterapkan untuk melaksanakan PJJ. Pengajar belum mampu menggapai aplikasi-aplikasi belajar atau segala hal yang berhubungan dengan internet. Kendala kedua adalah kesulitan dalam pemilihan metode pembelajaran. Yang dimaksud di sini adalah metode atau media yang sesuai dengan karakter seperti PJJ yang dilakukan selama pembelajaran. Pengajar yang harus mampu menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan. Kendala ketiga adalah permasalahan kota atau sinyal dan aliran listrik. Hal ini tidak terjadi masalah bagi sekolah atau pengajar yang punya ciri internet atau lebih, namun dari sekolah atau guru yang tidak mempunyai jaringan wifi yang memadai, hal ini patut dipertimbangkan. Tempat tinggal atau daerah domisili juga menentukan kekuatan sinyal. Kestabilan sinyal sangat mempengaruhi PJJ. Ketersediaan aliran listrik juga sangat berpengaruh. Kendala keempat adalah kesulitan pengajar dalam menjalin komunikasi dengan siswa. Hal ini menjadi kendala yang sering dihadapi. Pengajar bisa memakai kelas untuk membagi informasi, tetapi ada siswa tidak memiliki HP. Kemungkinan siswa memakai HP orang tua dan HP tersebut dibawa oleh orang tua ketika bekerja. Kendala kelima adalah tuntutan terhadap pengajar untuk lebih telaten, teliti, dan sabar dalam pembelajaran. Pengajar harus mengontrol dan melakukan pengecekan hasil belajar siswa dengan intensitas yang lebih rutin. Beberapa siswa mungkin tidak mengerjakan tugas dari pengajar dengan tepat waktu. Dengan demikian, pengajar harus menyediakan waktu di luar waktu pembelajaran untuk merespon tugas-tugas di luar jadwal tersebut. Pembahasan nasionalisme terhadap mahasiswa. Nasionalisme adalah suatu konsep yang mencakup pengakuan bahwa seluruh warga negara adalah bagian dari negara Indonesia yang harus mencintai dan melindungi tanah airnya. Semua orang Indonesia harus mengembangkan nasionalisme dalam kehidupan mereka sebagai orang Indonesia. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme integral dan tidak membedakan warga negara atas dasar golongan atau orang lain. Semua orang Indonesia harus mengembangkan nasionalisme dalam kehidupan mereka sebagai orang Indonesia. Nilai patriotisme dan patriotisme juga termasuk dalam asas persatuan. Karena bangsa Indonesia wajib berkorban untuk kebaikan negara dan bangsa. Menurut Rahmat, 1996, kisah terbentuknya sikap nasionalis di Indonesia dilatar belakangi oleh rasa senasib, reaksi subjektif dan objektif untuk menemukan keterkaitan itu secara geografis. Di Indonesia, nasionalisme adalah bentuk nasionalisme integrasi, sehingga tidak ada membeda-bedakan warga negara berdasarkan golongan atau lainnya. Paham kebangsaan adalah paham yang menyatakan loyalitas tertinggi terhadap permasalahan duniawi dari setiap warga negara yang ditujukan kepada negara dan bangsa. Tujuan nasionalisme. Sebagai warga Indonesia, wajib hukumnya memiliki rasa nasionalisme bagi bangsa. Maka dari itu, nasionalisme memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah 1. Meningkatkan rasa bangga dan cinta kepada negara. 2. Merupakan sebuah upaya dalam meminimalisir ekstremisme, terorisme, maupun tuntutan berlebih masyarakat terhadap pemerintah. 3. Menciptakan lingkungan yang rukun dan harmonis bagi setiap warga masyarakat. 4.
meminimalisir masuknya paham ataupun ideologi yang dapat merusak moral bangsa. 5. Merupakan upaya untuk melindungi negara dan tanah air dari serangan musuh, baik musuh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Faktor yang mempengaruhi mahasiswa terhadap nasionalisme yaitu pemahaman mahasiswa terhadap nilai nasionalisme hanya memahami nilai-nilai nasionalisme dan peduli terhadap bangsa, masalah, serta implementasi dalam membangun semangat nasionalisme mahasiswa kehidupan sehat. Faktornya yang mempengaruhi mahasiswa terhadap nilai nasionalisme pada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, tantangan radikalisme dan vandalisme. Kelompok radikal biasanya cukup terfragmentasi dan hanya berinteraksi dengan kelompok lain di dalamnya. Alasan paling umum adalah bahwa seseorang memiliki keyakinan yang salah bahwa mereka tidak dapat berubah. Mendapatkan nasihat dari orang lain, terutama ketika berhadapan dengan penganut paham sulit untuk berdamai dengan penganut paham menerima pendapat orang lain, karena mereka tidak menerima gambar lain sebagai sumber rujukan pengetahuan. Kaum radikal tidak ingin memahami perbedaan pendapat. Mereka ingin menyatukan keanekaragaman tersebut dengan memaksakan kehendak sesuai standar yang mereka anut. Radikalisme secara umum diartikan sebagai paham yang ingin mewujudkan perubahan signifikan di dalam bidang politik dan juga sebagai bangsa. Radikalisme dikenal dengan menggunakan kekerasan ataupun cara yang ekstrim dalam melakukan pendekatan ideologi kepada masyarakat. Dari perspektif pikiran, radikalisme didasarkan pada keyakinan mengenai ide, pandangan, serta nilai yang dimiliki seseorang yang dinilai paling benar dan menganggap orang lain salah. Di lain sisi, vandalisme adalah kegiatan merusak karya seni maupun barang-barang berharga milik orang lain. Vandalisme dicontohkan dengan grafiti liar, coret-coret berantakan di dinding pinggir jalan, aksi memotong tanaman ataupun tumbuh liar, perusakan dan pencemaran lingkungan. Vandalisme sendiri memiliki beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya kesadaran pelaku, lemahnya pengawasan, kurangnya profesionalisme dari petugas, dan faktor lingkungan. Yang kedua, tantangan toleransi. Intoleransi adalah istilah untuk sesuatu yang tidak dapat ditoleransi, atau seperti juga dikenal sesuatu yang tidak memiliki respon emosional yang kuat. Taktik ini dapat menimbulkan konflik antar pemeluk berbagai agama, termasuk suku, golongan, dan ras. Tinggi toleransi cenderung sangat sesuai dengan peribahasaan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, tantangan beyond postmodern era mayoritas. Mahasiswa saat ini lahir dari era industri dan setengah menjalani kehidupan di era society di mana hampir seluruh aspek kehidupan bergantung pada teknologi. Berada di zaman yang tidak dapat lepas dari kekuatan teknologi terbarukan tentu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, zaman inovasi dan teknologi tentu bisa menjadi bumerang bagi nasionalisme terhadap bangsa. Zaman yang serba teknologi juga dapat menjadi gerbang masuknya hoaks dan penyebaran ideologi radikal apabila tidak ditangkal secara profesional oleh pemerintah. Teknologi memang meningkatkan kualitas kehidupan manusia, tetapi dapat menghancurkan manusia itu sendiri di saat yang sama. 4. Tantangan Alzheimer sejarah. Presiden pertama di Indonesia, I.R. Soekarno, menyampaikan dalam salah satu pidato kenegaraannya pada tahun 1966 sebagai peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-21 yang berjudul Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah atau yang sering disebut Jas Merah. Di dalam pidato ini, Presiden Soekarno menentukan fakta-fakta dan data sejarah yang diuraikan secara gamblang. Pidato ini mengandung ajakan untuk mengisi kemerdekaan tanpa pamrih. Gagasan dan semangat patriotisme juga mengandung ajakan juang tanpa pamrih. Kemerdekaan Indonesia tentu tidak luput dari perjuangan para pahlawan nasional dan juga pahlawan veteran dalam merebut kebebasan
dari penjajah yang membelenggu hak-hak masyarakat Indonesia. Bangsa yang kuat merupakan bangsa yang dapat membangun rakyatnya menjadi produktif dan mandiri sehingga bisa berkontribusi dengan daerah maupun kepada negeri. Bila budaya Indonesia rusak, maka rusaklah pula bangsanya. Rusaklah bangsa, maka generasi muda diharapkan dapat membangun bangsa menjadi lebih maju dan lebih dikenal di dunia internasional. Nasionalisme mahasiswa pasca COVID-19 menggunakan sistem pengajaran yaitu dikembangkan selama COVID-19 memanfaatkan kejujuran intelektual dan teknologi di Indonesia yang memiliki efek menguntungkan bagi Indonesia. Memanfaatkan sistem interaksional, setiap bagian dari konten diajarkan dari awal dapat diterapkan serta diuji untuk mencapai tujuan dalam keadaan nyata. Terdapat 5 konsep sistem yang dipandang sebagai kesatuan teratur sistematis, yaitu diantaranya adalah tujuan, materi, metode, media, alat, dan evaluasi. Kelima konsep ini terlebih dahulu diuji keabsahannya serta keefektivitasnya sebelum penggunaannya disebarluaskan. Beberapa daerah mungkin memerlukan perhatian lebih dalam hal kemajuan teknologi dan tingkat inovasi. Selain itu, tantangan juga datang kepada para peserta didik maupun mahasiswa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah nasionalisme mahasiswa dapat mengambil manfaat dari sistem pendidikan saat ini? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Emi Juliana Al-Hasanah Nasution, menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berpengaruh positif secara parsial terhadap semangat nasionalisme mahasiswa dalam menghadapi COVID-19. Sementara di sisi lain, pembelajaran jarak jauh tidak berpengaruh terhadap semangat nasionalisme mahasiswa secara parsial. Erlin Juliana 2020 mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis regresi Briganda bahwa PKN berpengaruh hanya sebagian parsial terhadap semangat kebangsaan mahasiswa selama pandemi COVID-19. Namun secara bersama-sama, pendidikan kewarganegaraan dan pembelajaran jarak jauh berpengaruh terhadap tingkat nasionalisme mahasiswa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dari presentasi yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan jarak jauh tentu saja menghadapi berbagai macam tantangan. Pendidikan kewarganegaraan berpengaruh positif terhadap semangat kebangsaan atau nasionalisme mahasiswa menghadapi COVID-19 dan secara parsial, PJJ tidak berpengaruh terhadap semangat kebangsaan nasionalisme mahasiswa. Dengan demikian, diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan baik pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat umum dapat menaruh perhatian lebih besar terhadap pendidikan kewargaan negara Indonesia karena terbukti dapat memperkuat jiwa nasionalisme mahasiswa menghadapi ancaman dan tantangan dari dampak COVID-19. Untuk mewujudkan dan menumbuhkan sikap nasionalisme, ada beberapa upaya. Di antaranya perlu adanya redefinisi terhadap pemahaman dan pelaksanaan nilai nasionalisme dalam individu bangsa Indonesia, menempatkan semangat nasionalisme pada posisi yang benar untuk membangun keunggulan kompetitif, memakai dan mencintai produk hasil dalam negeri agar muncul penghargaan tersendiri untuk tanah air. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.